Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik ya. Ya. Sebelumnya ini masuk semua ya? Masuk. Masuk, Bu. Baik. Sudah siap belajar bahasa Indonesia siang hari ini? Tapi sepertinya ini ibu yang tidak siap. Silakan. Jangan ya. Kok malah gitu? Jadi kenapa ibu nggak siap? Kenapa, Bu? Kenapa tuh? Ibu merasa sedih. Oh. Kenapa, Bu? Tadi pagi ibu mendengar lagunya Mas Joji. Waduh. Ya, ya. Kemudian ibu merasa tiba-tiba teringat kenangan yang tidak bisa terlupakan. Oh, masa Sama mudanya. mantan, Bu. Sama mantan. Tidak. Jadi ibu bernostalgia sedikit. Ya. Ini ibu boleh cerita nggak ini? Iya, boleh ya. Bu. Jadi ini pada suatu hari sehabis sholat duhur, saya dan kedua teman saya berjalan di lorong. Kemudian kelas terlihat sepi. Wah, ini udah deg-degan banget ini. Wah, ini pasti masuk, udah ada gurunya. Waduh, gimana ini? Kemudian kami ya sedikit berdebat tentang gimana nanti sampai kelas ibunya marah. Akhirnya berkata satu orang teman saya bilang begini, gak apa-apa kan kita habis sholat. Begitu. Jadi kami tenang karena kami habis sholat. Lain cerita kalau kami dari kantin, ya itu makan soto, itu uapnya masih ada di kening, di pipi semuanya. Kami nggak tenang karena kami habis sholat, jadi kami tenang. Itu air wudhu yang kena di muka, aduh banget itu, masya Allah. Masya Allah. Ya, akhirnya ya udah dia memberanikan diri kami ke kelas. Tok tok tok. Permisi ibu, mohon maaf kami terlambat karena habis sholat. Nah, itu merasanya tenang karena habis sholat. Sholat itu jadi alasan, nggak apa-apa. Nggak mungkin kan bu gurunya marah, masa sholat dimarahin? Ya, yang salah siapa ini? Baik, kembali ke cerita begini. Ibu gurunya tidak bilang apa-apa, cuma bilang begini, kalian bertiga pergi ke perpustakaan, bilang ke petugasnya ada kunjungan perpus. Saya dan kedua teman saya kaget, mau masuk malah disuruh keluar ke perpustakaan. Kemudian itu kalau jadi headline news ya, di mading sekolah 3 siswi kelas 12 disuruh kunjungan ke perpustakaan. Itu serasa kunjungan negara ya, kami bangga lah. Wah, akhirnya tanpa mengucapkan apa-apa ya, akhirnya kami pergilah ke perpustakaan. Setelah sampai di sana, karena itu jam terakhir pada saat itu pelajaran biologi, Ibu Lilis, semoga sehat selalu. Kemudian sampai pelajaran habis. Di perpus kami merenungkan, kenapa cuma disuruh untuk keluar? Kenapa bahasanya harus kamu pergi ke perpustakaan, bilang ke petugasnya, berkunjung ke perpustakaan? Kenapa tidak langsung to the point saja? Kenapa nggak frontal saja? Kamu keluar, nggak boleh ikut pelajaran saya. Nah, itu di dalam bahasa Indonesia dinamakan teks anekdot. Jadi teks anekdot itu apa? Teks yang menceritakan suatu peristiwa Yang lucu. 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 Terus Menggelitik. ironi
Ironi termasuk lucu. Ironi itu nggak mau begitu suka biru kok. Ya. Kemudian sindiran. Tadi bu gurunya menyindir nggak? Iya. Ya. Sindiran. Kemudian lucu, sindiran. Tadi ada pesan tersirat tidak? Dari apa yang sudah itu makna ya, ada makna tersirat. Baik. Pembelajaran pada siang hari ini ada 2 tujuan pembelajarannya. Yang pertama, memahami konsep teks anekdot dan menganalisis struktur teks anekdot. Baik, jadi ada 2 tujuan pembelajaran pada siang hari ini, ya. Oke. Ada yang suka baca komik? Saya Bu. Biasanya komik apa? Mandu ya di Mandu. website. Baik, ini aku akan bagikan kalian. Bisa dibaca terlebih dahulu. Berdua ya. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Bisa dibaca terlebih dahulu ya. Sudah dibaca? Oke, baik. Sekarang kita akan mempelajari dari fungsi teks anekdot. Jadi teks anekdot itu berfungsi untuk apa? Ini fungsi berhubungan dengan ciri-ciri dari teks anekdot. Ada yang mau menunjukkan? Menjodohkan? Fungsi? Ciri-ciri. Saya mau mencoba. Ya, bagus sekali ya. Beri tepuk tangan untuk Risma. Demikian ya, maaf. Jadi fungsi yang pertama adalah hiburan dan provokasi. Jadi Bu ada contoh begini. Seorang siswa menulis liburan yang menyenangkan untuk tugas sekolah. Kalimatnya lucu tidak? Ya. Itu lucu loh. Liburan yang menyenangkan untuk tugas sekolah. Liburan kan artinya santuy ya, santai, gak memikirkan tugas sekolah. Tetapi itu untuk tugas sekolah. Itu lucu gak? Lucu ya? Itu hiburannya ada di menghibur siswa. Yang kedua itu ada fungsi provokasi. Fungsinya provokasi. Ada yang tahu?
siswa menulis liburan yang menyenangkan untuk tugas sekolah. Fungsi provokasinya ada di untuk sekolah. ya, untuk sekolah. Untuk guru. Itu untuk memprovokasi guru. Jadi ini provokasi guru. Jadi tugas sekolah. Liburan yang menyenangkan untuk tugas sekolah. Ada yang ditanyakan atau masih bingung? Ya, tuh. Udah. Ya. Provokasi. Ya, provokasi. Yang kedua mengenang. 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 Fungsi teks anekdot mengenang. Jadi teks anekdot itu biasanya menceritakan kisah masa lalu. Kenapa? Ada yang tahu? Karena kalau yang belum terjadi mau cerita apa? Tidak ada pengalaman. Ya. Fungsi mengenang. Yang ketiga adalah memperingatkan atau teguran. Peringatkan atau teguran. Jadi ada ceritanya begini ya. Ada seorang anak yang dibangunkan oleh ibunya. Kemarin, ibunya bilang begini. Kemarin tetangga yang bangun kesiangan, rezekinya dipatok ayam. Itu ibunya memberikan teguran kepada anaknya untuk tidak Bangun kesiangan. Ya. Fungsi yang ketiga, teguran. Selanjutnya yaitu menganalisis struktur teks anekdot. Yang pertama adalah abstraksi. Abstraksi itu berisi pendahuluan, gambaran umum dari teks anekdot yang biasanya berisi latar dan tokoh. Ya, sudah membaca komik yang dibagikan? Ya. Saya. Baik, silakan. Ada yang mau bisa menentukan abstraksi dari teks anekdot tersebut? Saya Bu. Ya, silakan dibaca. Abstraksinya menurut saya yaitu Sandra meminta ayah untuk mengantarnya ke rumah sakit. Ya, baik. Beri tepuk tangan untuk Mas Firman. Tadi sesuai dengan pengertiannya ya, pendahuluan, gambaran umum, kemudian berisi latar dan tokoh. Di sini di komik anekdot latarnya di Rumah sakit. Rumah sakit. rumah sakit, kemudian tokohnya ada Ayah Sandra. ayah dan Sandra. Ayah. Ya. Bagian kedua adalah orientasi. Apa itu orientasi? Gambaran mengenai latar belakang alasan cerita singkat tersebut terjadi. Ya, Krisis. memberikan gambaran mengenai latar belakang. Kemudian orientasi ini biasanya munculnya masalah. Ya, orientasi ini munculnya masalah dan orientasi ini adalah jembatan yang mengarah ke krisis. Oke, jadi kalau ada soal tunjukkan orientasi berarti jembatan mengarah ke krisis. Oke, orientasi. Ada yang mau menunjukkan? Saya Silakan. Sandra terkejut mendengar kabar Reno, teman kampusnya mengalami kecelakaan mobil tadi malam, padahal mereka baru saja menghadiri ulang tahun salah seorang teman. Berarti munculnya masalah? Apa Ya. masalahnya? Sandra terkejut mendengar kabar Reno. Mengalami kecelakaan. Kecelakaan. Reno mengalami kecelakaan, munculnya masalah. Nah, orientasi kemudian mengarah ke krisis. Nah, krisis ini yang menjadi inti dari cerita atau inti omongan dari teks anekdot.
krisis di komik anekdot ini terjadi di mana? Ada yang mau menunjukkan? Krisis Di mobil. Ya, di mobil. perjalanan menuju ke rumah sakit. Ya, di perjalanan. Ada yang mau menunjukkan mungkin? Mbak Alifah? Menunjukkan krisis. Krisisnya ya ketika perjalanan menuju ke rumah sakit. Iya. Om Robert pernah kecelakaan. Ya. Om Robert nggak kenapa-napa sih. Kemudian itu. Ya. Krisisnya itu ya. Dulu Om Robert pernah kecelakaan. Om Robert nggak kenapa-napa sih, cuma mobil bagian depannya hancur parah. Dia menabrak portal komplek perumahan sampai patah dan menyenggol gerobak bubur ayam. Itu krisis, inti dari cerita. Inti ceritanya adalah omongan dari ayahnya. Kemudian yang ketiga adalah reaksi. Reaksi ini adalah tanggapan dari krisis dan biasanya adalah bagian yang tidak terduga. Kemudian reaksi dalam komik anekdot ini ada di mana? Reaksi. Reaksi. Sandra Bagian reaksi. Sandra penasaran dan sedikit terkejut karena ia tidak pernah menceritakan hal itu sebelumnya. Ya, Sandra penasaran dan sedikit terkejut. Sedikit terkejut merupakan reaksi. Kemudian Sandra bilang begini, wah, memangnya penyebab kecelakaannya itu apa ya? Kemudian ayahnya menjawab, biasa minum-minum bareng teman-temannya, mabuk tapi maksain nyetir mobil. Itu reaksi. Ya. Reaksi. Tanggapan dari krisis. Kemudian koda. Koda merupakan penutup dari teks anekdot, tetapi koda bersifat opsional. Ada tidaknya, tidak dipermasalahkan. Jadi boleh ada atau Ya, boleh ada, boleh tidak. Baik, kita sudah belajar mengenai teks anekdot, ciri-cirinya, fungsinya, serta strukturnya. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin? Belum Bu. Oke, baik. Ibu ada game. Ini kelihatan ngantuk ini ya. Ya. Ngantuk ya. Membosankan ya pelajaran ini ya? Perhatikan karena habis olahraga. Habis olahraga, siang-siang olahraga ya? Iya. Oke, kembali. Jadi gamenya ini game KTB. Apa tuh? Kaget banget. KTB itu kuis tak berhadiah. Wah. Ini tidak ada hadiahnya. Wes semangat ya. Kalian tuh dapat, nantinya dapat hikmahnya. Oke, jadi ini yang pertama ya. Nanti Bu akan beri soal, kalian menjawab secara cepat. Soalnya begini. Ada berapa lampu taman di dalam komik anekdot? 1, 2, 3. Tidak Dua. ada 2 Bu. lampu taman. Lampu taman. Berapa? Lampu Dua. jalan kok ini. Oh, lampu jalan. Oke, lampu jalan. Dua. 2. Saya Dua. dua. Ya, itu aja. Udah jawabnya kurang tepat. Ada 3 ternyata. Oh iya ini. Sama yang di mobil ini. Ya. Ada di mobil. Ini sebenarnya di belakang Sandra, tapi terlihat di depan. Masuk mobil itu. Sampai POV ya. POV-nya beda. Sangat itu ya. Sudah ya, sudah ketemu ya? Iya Bu. Di pangku ini lampu. Yang kedua, soalnya ya, begini. Ada berapa pohon di dalam komik anekdot? 6. 1, 2, 3, 4, Enam. 6 Bu. Ya, benar, 6. Garis ini. Itu di bawah ya Bu bawahnya. Oh, ini di belakang, Itu di belakang ditaruh mobil. di bak mobil.
Oke, udah dulu ya gamenya ya. Iya. Ya udah ditanya Bu. Ini editannya tengah malam ini. Dia nggak tahu ini ditaruh di mana. Baik. Sudah ya. Iya. Jadi ini ada soal. Silakan kalian kerjakan di halaman 3. 2, 1. Halaman 3. Iya, ada 3 soal yang bisa dikerjakan. Sekarang kerjaan sekarang. Iya. Nggak usah dikasih waktu ya. Langsung aja. Kalau kalian paham materinya, kalian akan bisa langsung menjawabnya. Baik Bu. Siap? Siap. Siap? Siap. Siap. Siap, Bu, siap. Siap. Baik. Yang pertama. Ini ditunjuk apa? Mau menawarkan diri? Sukarelawan mau. Iya, sukarelawan. Iya. Sukarelawan. Sukarelawan. Sukarela. Ya, sukarela. Sukarela. Mungkin Mbak Risma mau? Iya. Nomor 1. Iya. Ciri utama teks anekdot ialah berisi sindiran. Aku. Ya. Iya, dibudek. Berisi? Sindiran. Sindiran. Oke, yang kedua. Oh iya. Yang kedua. Mungkin Mbak Nuri yang ada di belakang. Baik Bu. Ya. Saat COVID-19 mewabah di Indonesia, banyak masyarakat yang tidak peduli. Mereka tetap beraktivitas di luar rumah seperti berkumpul hanya untuk mengobrol. Jika fakta ini dibuat teks anekdot, maka fungsi yang paling mungkin diberikan adalah B. Provokasi, Bu. Ya. Bisa ditunjukkan provokasinya di bagian? Iya, bentar Bu, mikir Iya. dulu. Ini kalimatnya. Saat COVID-19 mewabah di Indonesia, banyak masyarakat yang tidak peduli. Mereka tetap beraktivitas di luar rumah seperti berkumpul hanya untuk ngobrol. Jadi itu provokasi Pemerintah. Untuk Untuk beraktivitas di luar rumah. ya Seperti- masyarakat yang tidak peduli. Oh. Mereka berkumpul untuk mengobrol. Yang ketiga, Ikut. Ikut dia loh Bu. Saya Bu. ya. Yang ketiga, struktur reaksi dalam anekdot dapat dikembangkan dengan peristiwa D. 6 dan 7. Ya, 6 dan 7 itu apa? Si Otong kaget ketika ditegur polisi Pamung Praja dan mengatakan, di situ ada tulisan itu Pak. Jadi saya berusaha mengamankan bahan yang mau lepas Pak. Terus nomor 7, polisi geram mendengar jawaban Otong. Itu struktur reaksi ya. Tadi reaksi adalah tanggapan dari krisis. Geram. Geram. Polisinya geram. Kemudian krisisnya ada di mana? Krisisnya ada di mana? Berusaha mengamankan, Bu. Ketika si Otong membaca tulisan fasilitas bersama, mari kita jaga. Masalahnya atau krisisnya ada di si Otong mengambil baut sebuah bangku taman yang terbuat dari besi. Itu adalah permasalahan. Kemudian mendapatkan tanggapan dari krisis yang disebut dengan reaksi. Iya Bu. Ya, Sudah? ya sudah. Ya sudah, kita pulang. Ah, iya. Oh iya Bu. Gitu ya. Kita bungkus dulu ya ini ya, teks anekdot ya. Iya. Lumayan kan nanti dikasih ke ibunya. Kamu bawa oleh-oleh apa dari sekolah? Kamu tadi belajar apa? Jangan jawab belajar atau mendapat hikmahnya, jangan ya. Oh, ini ibu saya tadi belajar teks anekdot yang lucu sekali. Iya. Oke, jadi bisa ditarik kesimpulan atau dibungkus tadi ya. Teks anekdot adalah teks cerita singkat. Ini kurang singkat. Teks cerita singkat dan lucu yang biasanya terjadi di masa lalu yang berisi sindiran atau kritikan yang memiliki makna tersirat
untuk memberikan biasanya sebagai kritik sosial. Kritik sosial untuk, maaf saya ulangi ya, teks anekdot adalah teks cerita singkat dan lucu yang berisi sindiran atau kritikan yang memiliki makna tersirat sebagai salah satu kritik sosial atas persoalan yang menyimpang yang ada di masyarakat. Kemudian teks anekdot memiliki berapa fungsi? 3. Yang pertama adalah hiburan dan Provokasi. kedua, ketiga, Memperingatkan atau teguran. kemudian memiliki struktur. Berapa? Memiliki 5 struktur. Yang pertama, abstraksi. Orientasi, krisis, reaksi, kode. Oke, baik. Ya, beri tepuk tangan untuk kita semua. Yeay. Tadi kita telah menyelesaikan teks anekdot ya. Ya. Sudah? Cukup ya? Cukup, Bu. Bu, tidak ada tugas ya. Kenangan ini cukup nggak? Ya, udah. Rasanya nggak enak hati kalau meninggalkan kalian dalam keadaan yang tidak ikhlas. Cukup ya? Iya, cukup, Bu. Cukup, Bu. Sebelum Ibu menutup pembelajaran pada siang hari ini ya. Jadi ada sedikit kata-kata yang Ibu peroleh ketika Ibu menonton YouTube. Kata-katanya begini. Jadi humor itu terjadi kalau kita merusak logika. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam